Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Mojo, NIM 126403203223, kelas AKS 4E. Di sini saya akan menjelaskan UAS praktek pajak dari jawaban saya. Yang pertama, pajak final adalah pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak atau WP. Menurut suatu penghasilan, pajak final biasanya langsung disetorkan oleh WP yang bersangkutan tersebut. Pelaporannya juga dilakukan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak final tersebut. Pelaporan dilakukan setelah adanya penyetoran pajak yang sudah dikenakan kewajiban kepada wajib pajak tersebut. Apabila dikenakan pada individu, pelaporannya cukup dimasukkan pada rincian SPT PPh tahunan orang pribadi. Namun apabila dikenakan pada badan, maka harus dilaporkan pada SPT di masa per bulan saat itu juga. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang digolongkan sebagai pajak final, yaitu penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, penghasilan dari bunga obligasi, penghasilan dari hadiah undian, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, penghasilan dari perusahaan pelayanan Indonesia, penghasilan dari wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia, penghasilan neto fiskal. Alasan diterapkan PPh final atau pajak final adalah agar meringankan beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajak. Alasan yang mendasari keputusan tersebut adalah dengan adanya pajak final dapat menyederhanakan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha dan memudahkan serta mengurangi beban administrasi pajak wajib. Karena pungutan pajak bersifat langsung, maka penghasilannya dikenakan PPh final tidak disetor lagi, hanya dimasukkan saja ke dalam rincian SPT tahunan orang pribadi dilaporkan. 2. Besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. Laba rugi sebelum pajak Rp 860 juta, rekonsiliasi fiskal 0, koreksi positif 0, biaya sewa bangunan 24 juta, biaya administrasi bank atas deposit 1 juta, biaya rekreasi 2.500.000, konservasi negatif, pendapatan bunga deposit 15 juta, laba rugi fiskal usaha 870 juta 2.500.000. Penghasilan lain-lain: gaji honor dosen 15 juta, penghasilan neto fiskal 887 juta 500. PTKP untuk WP Rp 15 juta 840.000, untuk kawin 1.320, tanggungan 2 kali Rp 1.320 sama dengan 2.640.000. Jumlah PTKP 9.800. Penghasilan kena pajak PKP 800 juta 67 juta 700. PPh terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 22.500. 15% dikali 200 juta sama dengan 330 juta. 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500. 30% dikali Rp
367.700.000 sama dengan 110.310.000. PPh terutang sama dengan 205.310. Keterangan terkait biaya rekreasi koreksi positif karena termasuk dalam biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemilik usaha. Pasal 9 ayat 1 huruf B. Biaya sewa bangunan dan biaya administrasi bank atas deposito harus dikoreksi sesuai dengan Peraturan PP Nomor 94 Tahun 2010 pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa seluruh beban yang muncul dari objek pajak penghasilan final tidak boleh dibebankan dalam laporan laba rugi fiskal revisi. Biaya sumbangan pembangunan jalan, pembangunan instruksi sosial dapat dijadikan sebagai pengurang selama memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam PMK Nomor 76 atau PMK 03/2011. Diasumsikan telah memenuhi persyaratan dan peraturan tersebut, biaya dapat dibebankan. Biaya lain-lain diasumsikan tergolong dalam biaya yang mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan dengan rincian dan bukti yang sah sehingga dapat dibebankan. Terkait honor sebagai pembicaraan dan pendapatan dividen tidak dimasukkan dalam yang PPh terutang karena tergolong dalam objek PPh final. Untuk istri dimasukkan bahwa istri mendapatkan penghasilan semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah memotong pajak penghasilan. Ketentuan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak terdapat hubungan terkait usaha ataupun pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, sehingga pendapatan istri tidak perlu digabung ke suami dalam penghitungan PPh terutang sesuai UU PPh pasal 18 yang menjadi tanggungan dalam perhitungan PTKP hanyalah Ruchira dan Aurora anak kandung, sedangkan Dewa anak kandung belum dapat diperhitungkan sebagai tanggungan karena Dewa sendiri baru lahir Maret 2010. Padahal penetapan tanggungan dalam PTKP tersebut dilakukan pada awal tahun 2010. Dewa akan diperhitungkan sebagai tanggungan pada tahun pajak 2011. Andira adik ipar tidak dapat diperhitungkan sebagai tanggungan karena tidak berada pada garis keturunan lurus baik dari sisi keluarga saudara ataupun keluarga semenda. Hubungan yang ditimbulkan akibat perkawinan pasal 7 ayat 1 huruf D. Pajak yang masih harus dibayar PPh terutang Rp 205.310. Kredit pajak PPh 21 gaji honorer dosen 5% dikali Rp 15 juta sama dengan 750. PPh 22 penjualan kepada Pemda DKI 1,5% dikali 250 juta sama dengan 3.750. PPh 25 sama dengan 24 juta. Total kredit pajak sama dengan 28.500. PPh kurang bayar sama dengan 176.810. C. Anggaran PPh 25 yang harus dibayar untuk dan berikutnya: angsuran PPh 25 PKP 2010 sama dengan 860.700 dikurang penghasilan tidak teratur sama dengan 100 juta. Penghasilan kena pajak teratur sama dengan 767.700. Tarif 5% dikali 50 juta 2.500. 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikali Rp 25
250 juta sama dengan 62.500. 30% dikali Rp 267.700 sama dengan 80.310. PPh terutang 175.310. Kredit pajak PPh 21 750, PPh 22 3.750. Total kredit pajak 4.500.000. Total angsuran tahunan 170.810. Angsuran PPh 25 per bulan Rp 172.310 per 12 sama dengan 14.234.167. Nomor 3. Jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Perhitungan PPh 21 atas gaji pokok Rp 22 juta, tunjangan mobil Rp 7 juta, tunjangan rumah Rp 6 juta, prem jam sotek dibayar di perusahaan Rp 500, penghasilan bruto 35.500. Biaya pengurangan biaya jabatan 5% dikali Rp 22 juta atau max Rp 500 sama dengan 500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri 400.000. Penghasilan neto per bulan sama dengan 900.000. Penghasilan neto per bulan 34.600. Penghasilan neto per tahun 7 dikali 30 juta 600 sama dengan 242.200. PTKP untuk WP Rp 15.840. Untuk kawin 1.320. Tanggungan 3 kali Rp 1.320 sama dengan 3.960. Jumlah PTKP 21.120. Penghasilan kena pajak PKP 221.080.000. PPh terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500. 15% dikali Rp 171.080 sama dengan 25.662. PPh terutang 28.162.000. PPh 21 sebulan 2.346.883. Perhitungan potongan PPh 21 atas bonus gaji pokok 7 bulan dikali Rp 22 juta sama dengan 154 juta. Tunjangan mobil 7 bulan dikali 7 juta sama dengan 49 juta. Tunjangan rumah 7 bulan kali 6 juta sama dengan 42 juta. Prem jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali 500.000 sama dengan 3.500. Bonus 50 juta. Penghasilan bruto setahun 2.298.500. Biaya pengurangan biaya jabatan 3.500. Iuran pensiun 2.800 sama dengan 6.300. Penghasilan NOT setahun 292.200. PTKP 21.120. PKP 271.080. PPh terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500. 15% kali 200 juta 30 juta. 25% dikali 21 juta 80.000 sama dengan 3.162. PPh terutang atas gaji dan bonus setahun 35.662.000. PPh 21 atas gaji saja 28.162.000. PPh 21 atas bonus 7.500. PPh 21 yang harus dipotong 2.345.833. PPh 21 atas gaji Desember 7.500. PPh 21 atas bonus 9.800.
46.833. 4. PPh 21 yang dipotong di honor yang diterima Intan dan Tita. Perhitungan PPh 21 atas upah dibayarkan di akhir bulan. Upah bulan Desember 10 hari dikali 200 sama dengan 2 juta. Penghasilan itu per tahun 12 dikali Rp 2 juta sama dengan 24 juta. PTKP untuk WP Rp 15.840. Jumlah PTKP 15.840. Penghasilan kena pajak PKP 8.160. PPh terutang 6% dikali Rp 8.160 sama dengan 408.000. PPh terutang 480.000. PPh 21 yang dipotong bulan Desember 34.000. PP nomor 5. PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Emmer Smith masih dikategorikan sebagai WPLN yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potong PPh pasal 26 secara final sebesar PPh 26 terutang 20% kali USD 3.000 kali Rp 9.000 per USD sama dengan 5.400.000. Nomor 6. Hitungan besar PPh. Jenis pajak. A. Jenis pajak. PPh pasal 22 tarif 2,5%, DPP 2.984 juta, PPh pot atau put 74.600.000. B. Jenis pajak. PPh pasal 22 tarif 1,5, DP 450 juta, PPh pot per put 6.750. C. Jenis pajak tidak dipotong. D. Jenis pajak. PPh pasal 23 tarif 2%, DPP 11 juta, PPh pot atau put 220.000. D. Jenis pajak. PPh pasal 26 tarif 20,0%, DPP 150 juta, PPh per pot 30 juta. Jenis pajak. E. PPh pasal 23 2%, DPP 20 juta, PPh pot atau put 400 juta. F. BCA dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. Food Hong Kong Bank dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. Bank Singapura berdasarkan traksi PPh pasal 26 10% 900 juta sama dengan DPP 900 juta, PPh per pot 90 juta. F. Jenis pajak. PTMJ pasal 123 tarif 15%, DPP 10 juta, PPh pot atau put 91.500.000. G. Jenis pajak. PPh pasal 23 jasa lain, jasa atas si pelaku, tarif 2%, DPP 100 juta, PPh per pot per put sama dengan 2 juta. H. Jenis pajak. PPh pasal 23 sewa, tarif 2%, DPP 80 juta, PPh pot per put 1.600.000. I. Jenis pajak. Irwibawa. PPh final pasal 17 tarif 10%, DPP 50 juta, PPh pot per put 5 juta. I. Jenis pajak. CV abadi pasal 23 pemilikan 10%, tarif 15%, DPP 150 juta, PPh per pot 20.500.000. I. Jenis pajak. PT Safari bukan UP pasal 14 ayat 3 pemilikan 25%. C. Jenis pajak. Niskur
London PPh pasal 126 tarif 20% BPP 250 juta PPh pot per put 50 juta. J. Jenis pajak PT asuransi kita tidak dipotong. K. Jenis pajak pembelian semen PPh pasal 22 tarif 0,25% BPP 250 juta BPh pot atau put 625.000. K. Tarif penjualan semen PPh pasal 22 tarif 1,5% BPP 300 juta BPh put per pot atau pot 4.500.000. I. Dari jenis pajak PPh pasal 23 tarif 15% BPP 85 juta tarif PPh pot per put 12.750. Keterangan DPP Gufra huruf F DPP huruf FA sama dengan USD 1.300 dikali 200 plus 20% USD 1.300 dikali 200 dikali Rp 9.500 plus Rp 20 juta sama dengan 2.984 juta. Untuk huruf F terkait Hong Kong Bank cabang Jakarta diasumsikan merupakan BUT bentuk usaha tetap sehingga perlakuan perpajakannya sesuai dengan WP dan negeri. Untuk huruf F terkait bunga yang dibayarkan ke Bank of Singapura mengikuti teks TRIPTA antara Indonesia dan Singapura yang menyatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan bruto. Pada penerapannya tax TRIPTA memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan UU PPh. Dalam kasus ini terkait PPh pasal 26 yang mengenai tarif 20%. DPP huruf F DPP huruf J sama dengan 50% dikali 500 juta sama dengan Rp 250 juta. Perusahaan langsung membayarkan prem ke perusahaan asuransi LN sehingga atas permintaan tersebut dikenakan potongan yang DPP-nya dapat dihitung sebesar 5% dari jumlah prem.